ya. Jadi saya ulangi lagi ya penjelasan saya, karena ini akan dijadikan dokumentasi untuk pelatihan bahan ajar. Oke, jadi di sini soalnya adalah Adi ingin bepergian dari kota A atau Banyuwangi ke kota B atau Banyuasin yang jaraknya itu adalah 50 km. Sedangkan tiap kilometer itu dia membutuhkan 1 liter bahan bakar, 1 liter untuk 1 kilometer. Sehingga untuk mencapai 50 km ini kita membutuhkan 50 liter bahan bakar. Di dalam mobil Adi sendiri, dia mau berangkat, itu masih ada 3 liter bahan bakar. Pasti kan kurang 3 liter ini. Karena kurang, kemudian dia membawa 2 drum bahan bakar sendiri. Karena dia lewat hutan. Di tengah hutan nggak ada pom bensin. 2 drum. Yang dibutuhkan 50 liter. Kemudian berapakah isi minimal drum ini agar Adi ini bisa sampai ke kota Banyuasin? Sebenarnya kan dapat ada suaranya. Pak, tidak ada suara. Tidak ada suara, Pak. Oke, maaf, baru aja putus. Oke ya, jadi dalam mobil Adi sudah ada 3 liter, sedangkan yang dibutuhkan adalah 50 liter. Kemudian dia membawa 2 drum tambahan yang nanti bahan bakar itu akan ditaruh di sini dengan porsi yang sama. Permasalahan ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika kurang lebih seperti ini. Kita punya 2 drum bahan bakar. Yang isinya kita belum tahu, karena itu kita beri dengan notasi X. Dan kita punya tambahan bahan bakar 3 liter. Jumlah dari isi drum dan bahan bakar yang tersisa di mobil ini nggak boleh kurang dari 50. Lebih boleh. Maka tandanya adalah Lebih dari sama dengan 50. Bisa dimengerti ya? Bisa. 3 liter ini liternya bisa saya hapus. Kalau mau kasih liter juga nggak apa-apa, atau semuanya dikasih liter. Kemudian saya ingin mengetahui berapa isi dari tiap-tiap drum ini. 2X plus 3 lebih besar dari sama dengan 50. Jadi setidak-tidaknya 2 drum ini isinya adalah 47. 47. Langsung paham kalau gini ya? Pakai contoh. Iya, Pak. Nah, kalau dalam bentuk matematika, kita hilangkan 3 ini. Gimana cara hilangkan 3? Ya kita kurangi dengan 3. Karena yang kiri dikurangi 3, yang kanan pun dikurangi 3. Jadinya 47. Itu kalau dalam bentuk matematika ya. Dalam bentuk ini, ya mungkin kalian bisa membayangkan aja sudah tahu gitu ya. 2 drum plus 3 liter, setidaknya 50 liter. Berapa 2 drumnya? 47. Berapa isi sebuah drumnya? Ya tinggal 47 dibagi 2.
per 2. Kira-kira 23,5 ya. 23,5 Pak. Ya, 23,5. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ada yang Pak. lain yang ada yang masih belum paham? Karena kemarin surveinya itu lebih dari 50% tidak paham. Jika saya terangkan dengan akan saya coba dengan bentuk cerita. Bisa nggih? Oke, paham. Bisa, bisa. Saya paham. Oke, kalau begitu saya teruskan dengan coba yang kasus kedua. Silakan dikerjakan. Coba dikerjakan dengan kertas, dengan apa terserah. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya. Nomor 2 itu, Pak. Yes. Saya sudah, Pak. Sekarang, Pak. Iyalah sekarang, masa minggu depan. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Saya sudah kerjakan di malam, Pak.
Sudah ada yang selesai? Apakah ada yang selesai? Kalau ada yang sudah selesai, segera itu ya, sampaikan jawabannya berapa. Sudah Pak, tapi nggak bisa pakai yang rumus yang belum masukin ke rumusnya Pak. Bisa, tapi nggak bisa. Maksudnya gimana? Yang ngubah ke matematikanya belum bisa Pak. Oh gitu, cuma ngitungnya bisa ya? Bisa. Oke. Berapa hasilnya? Hasilnya 2,5 ton Pak per gerbong. Berapa? Berarti masing-masing 2,5 ton. Oke, yang lain ada pendapat lain mungkin? Saya belum bilang benar salah ya, karena saya sendiri pun belum hitung kok. Sebuah kereta pengangkut batu bara terdiri dari 10 gerbong muatan. Mesin kereta api itu dapat menarik beban maksimal 30 ton. Mesin kereta api itu dapat menarik beban maksimal bebannya maksimal 30 ton. Belum perhitungan buat berat gerbong kosong. Berapakah berat maksimal batu bara yang dapat ditampung masing-masing? Maklum berat satu gerbong itu 500. Ya, berat satu gerbong itu 500 kilogram. Kalau 10 gerbong, 10 kali 5 berapa? 5 ton. 10 kali 5, 50. 50 kilogram. Untuk 50 kilogram. 5.000 kilogram. Habis itu Jadi kereta kan ada kepala yang narik itu ya, lokomotif ya. Nah, mestinya lokomotif ini mampu menarik 30 ton. Tapi kan 30 ton itu ya masih ada gerbong kosong kan ada beratnya juga kan, dia tarik juga yang kosong-kosong. Jadi di belakang ini ada gerbong kosong yang jumlahnya berapa? 10 ya. Masing-masing 10 lah. Masing-masing gerbong ini beratnya 15 kilo. Ini kan juga ditarik juga. Pak, gerbang kosongnya kok anu ya? Tidak disebutkan. Gimana? Gerbong kosong. Jadi 30 Gerbang ton ini kosong. 30 ton ini berat yang mampu ditarik mesin ini dalam keadaan nggak ada gerbong ya. Dalam keadaan mesin ini berdiri sendiri gini, dia jalan, ya dia itu mampu menarik 30 ton pokoknya maksimal. Kalau dari itu dia berhenti, nggak bisa gerak sama sekali. Oh, nggih Pak, nggih Pak. Kemudian dicanteli 10 buah gerbong. Ya. Dapat 50, Pak. 50 apa? 50 kilo. 50 kilo. Oke, ya nggak apa-apa, kita tampung aja jawabannya. Masing-masing 60 kilo ya. 500, Pak. Ada yang 500. Oke. Punya 5 ton. Loh. Hah? Total gerbong kosong 5 ton, Pak. Enggak, intinya berat maksimal batu bara yang bisa ditampung pada masing-masing gerbong ini berapa? 2,5 ton, Pak. 2,5 ton. Ada yang 2,5 ton. 100, ada yang 100. 17 ton, Pak. 17 ton. Oh, kok jauh-jauhan sih ininya? Jawabannya 50 kilo,
500 kilo, 100 kilo. Berarti tadi 7,5 ton, apa 17 ton? 17 ton. Ada lagi jawaban lain kita tampung ya. 25 Ada ton, lagi? Pak. Berapa? 25 ton. 25 ton. 2,5 Pak. 2,5 ton. 2,5 ton ada. Oke. Bener sih. Ya. 2,7 Pak. 2,7 ton. 2,7 ton. Oke, kita tampung jawabannya. Banyak sekali variasinya. Ini hanya ada satu yang benar loh ya, berarti sisanya salah. 2,5 Pak. 2,5, oke, 2,5 sudah ada 3 orang ini. Udah? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, mari kita bahas soal ini. Oke, mesinnya mampu menarik 30 ton. Berarti beratnya nggak boleh lebih dari 30 ton ya? 30. Nggak boleh lebih. Itu tandanya ke sini berarti. Kurang dari. Kurang dari atau sama dengan 30. Ya, 30. Ton. Oke. Kemudian ini tadi 30 ini 30.000 ya, saya dalam bentuk kilo sudah. 30.000 kilo. Ini tadi kan dipotong ya, dipotong gerbang yang kosong ya. Iya. Gerbang yang kosong 5 ton. 100. Iya. 500 kilo, Pak. 500 per gerbang ya. Per gerbang. Kalau 10 gerbang berarti 5 ton ya. Ton. Nah, sampai di sini ada yang nggak paham? Ngomong aja nggak apa-apa. Misalnya gerbang muatan, Pak. Gimana? Maksudnya? Itu tulisannya 10 gerbang muatan, berarti bermuatan gitu. Maksudnya gerbang untuk memuat gitu loh. Gerbang untuk memuat, ya kan? Dia dicanteli 10 gerbang muatan, maksudnya gerbang untuk memuat batu bara. Dalam keadaan kosong saja, gerbang muatan tadi itu beratnya 500 kilo ya. Ada 10 buah. Ada 10 buah. Berarti dalam keadaan kosong saja, ada 5.000 kilo yang membebani mesin. Ya, 5.000 kilogram. Berarti ini tadi 10 ya? Ya. Berarti isi batu bara di 10 gerbong ya. Setelah dipotong 5.000 berat gerbong itu sendiri, itu enggak boleh lebih dari 30.000 kilo. Bisa dipahami ya? Bentuk ini. Saya punya 10 gerbong muatan ya, 10 gerbong muatan yang masing-masing muatannya belum diketahui. X. Kita punya 10, yang kita belum tahu berapa kira-kira isi batu baranya. Sementara kemampuan maksimalnya untuk mengangkut si lokomotif ini adalah 30.000 kilo. Tapi itu masih dipotong, si gerbong ini masih punya beratnya dia sendiri itu 500 kilo. Sehingga totalnya itu 5.000 kilo. Kemudian berapakah muatan batu bara pada masing-masing gerbong? Bisa kita hilangkan 5.000-nya ya. Kan 10 muatan dikurangi 5.000 nggak boleh lebih dari 30.000. Berarti kalau isi dari 10 gerbong batu bara itu ditambah, ya kan? Atau bisa dipahami kenapa kok tandanya plus? Kan ini kita menghitung jumlah maksimal yang boleh digeret ya. Berarti kan dijumlah beratnya. Berat muatannya sendiri ditambah berat gerbong kosongnya ya. Jadi 10X, 10 muatan pada gerbong ditambah berat gerbong itu sendiri itu nggak boleh lebih dari 30.000. Bisa dipahami nggak? Bisa. Yang lain?
Yang lain ada yang bingung? Enggak Nggak ada ya? paham. Nggak paham? Paham, Sudah paham. Oh, paham. paham. Oke. Saya takutnya nggak paham. Oke, sehingga muatan 10 gerbong saja itu adalah 5 ton. 30.000 dikurangi 5 ton. 5.000. 5.000. Sehingga dia menjadi 25.000 kilo atau 25 ton. 10x harus ini aja. Berarti 10x atau 10 gerbong tadi itu nggak boleh lebih dari 25.000 kilo atau 25 ton. Berarti berapa muatan pada masing-masing gerbong? Muatan pada masing-masing gerbong adalah 2.500 kilo atau 2,5 ton. Ton. Itu yang benar. Tadi mengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, inilah bentuk ketidaksamaan. Jadi sebenarnya mungkin kalian pernah berpikir nggak kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya? Kalau saya dulu berpikir seperti itu. Waktu saya Iya, SMP, Pak. iya kan? Iya. Saya mempelajari yang namanya dulu itu persamaan kuadrat itu ya. Untuk menghitung penyelesaiannya, akar-akarnya, saya saja istilah akar-akarnya itu nggak paham. Apa maksud akar-akarnya gitu ya? Penyelesaiannya, apa yang diselesaikan? Gitu ya? Oh, pakai rumus ABC, min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Saya untuk apa belajar seperti itu gitu ya? Saya tanya ke guru saya dulu, Pak, untuk apa saya belajar itu ya, persamaan kuadrat ya? Sama guru saya gini, nanti itu ya kalau kamu mau bikin usaha kerupuk gitu ya, nanti nyampurnya pakai ini. Kenapa gitu? Kalau hanya untuk bikin usaha kerupuk gitu, kenapa saya harus belajar matematika gitu kan? Tukang-tukang kerupuk itu nggak ada yang bisa matematika persamaan kuadrat, tapi mereka ketika bikin kerupuk juga enak gitu. Nah, tapi ketika saya kemudian mempelajari elektronika, kemudian mempelajari komputer, informatika, apalagi kecerdasan buatan, ternyata isinya itu matematika semua. Kenapa Facebook bisa mengenali ini mobil, ini kapal terbang, itu murni matematika. Jadi kalau boleh saya bilang teknik informatika, sistem informasi, pokoknya seluruh ilmu komputer itu adalah matematika terapan, penerapan dari ilmu matematika. Nah, jadi kalau kalian waktu ke SMA kok bingung untuk apa belajarnya, nanti di informatika kan akan temukan apa sih fungsinya belajar matematika seperti ini. Nah, dengan ketidaksamaan seperti ini ya, seperti ini menghitung berapa isi muatan, berapa bahan bakar yang dibutuhkan minimal. Nah, nanti itu ketika di perusahaan itu bisa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Jadi enggak kulaan barang sak wake-wake gitu ya. Kulaan misal saya pernah punya teman yang di usaha konveksi gitu ya. Sebelum menggunakan fungsi-fungsi matematika seperti ini, itu kalau kulaan ngawur gitu ya, benangnya sering telat gitu ya. Yang dibutuhkan yang ini, yang dikulak yang ini. Jadi apa ya, alur barang itu, alur keluar masuknya barang itu tidak maksimal. Ada barang yang berlebihan, misal benang kuningnya berlebihan karena dia perusahaan kaos. Benang kuningnya berlebihan, tapi benang putihnya kekurangan. Ketika proses itu kemudian diperbaiki dengan fungsi-fungsi matematika seperti ini, tentu saja nggak manual hitung di kertas ya, ada aplikasinya khusus untuk memaksimalkan hal seperti itu. Nah, mulai dari situ kemudian proses bisnisnya lebih baik. Ya, nggak ada lagi pesanan yang tertunda karena kekurangan bahan baku. Karena semua sudah dihitung pakai matematika. Kira-kira bulan depan yang kurang yang mana, itu bisa diprediksi. Harga saham bisa diprediksi. Itulah fungsi dari matematika. Jadi belajar matematika itu bukan hal yang tidak berguna, tapi hal yang sangat berguna karena matematika ini adalah induk dari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Oke, makanya ketika ada saya survei kok banyak yang nggak paham, saya ulangi lagi.
agar nanti di semester depan kalian nggak tambah bingung. Kalau nggak salah kalian dapat materi regula falsi ya dari Pak Hermanto ya. Apa Pak? Materi apa? Regula falsi. Dapat, Pak. Ada, dapat. Itu kan metode numerik. Nah, itu juga sama seperti ini. Metode numerik itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tapi dengan matematika. Mencari titik optimum biasanya. Metode numerik. Kita mencari gimana? Jadi kalau metode numerik itu dia mencari titik optimum. Yang paling bagus yang mana sih? Itu sangat-sangat berguna kalau kalian. Jadi jangan anggap, waduh mata kuliahnya kok susah gitu ya, nggak jelas tujuannya apa gitu ya. Saya baca seperti itu dari kalian dulu kok pusing materi metode numerik atau analisis numerik. Iya, emang, Pak. Nah dia pusing gitu ya, kok nggak ada gunanya. Itu nanti ada gunanya suatu saat. Sulit Pak. Kalau kalian sulit terus berhenti, itu malah benar-benar nggak ada gunanya. Serius. Tapi kalau susah kemudian bisa dipahami gitu. Kalau dosen, misalnya katakanlah dosen kalian kurang paham ketika dosen menerangkan, bisa kalian cari sumber-sumber di luar. Kalau saya malah sering belajarnya di Wikipedia gitu, karena dia lebih lengkap. Oke, ini tentang apa tadi ketidaksamaan ya. Saya harap setelah ini saya beri survei lagi, semoga hasilnya lebih baik dari yang kemarin. Walaupun tidak lebih baik, berarti itu PR bagi saya. Jadi kalau mahasiswa nggak paham itu bukan salah kalian kok, salah saya. Gitu ya. Mungkin saya ngajarnya kurang benar. Kecuali memang dianya nggak masuk gitu ya. Kalau nggak paham berarti ya dianya yang salah. Tapi kalau kalian masuk kok ya nggak paham, itu berarti aku yang salah. Ketidaksamaan. Jadi kendala kalian tadi kalau boleh saya simpulkan ya, kalian belum bisa berpikir secara terstruktur. Ya kan? Ketika kalian tadi yang bahan bakar tadi, kalian tanpa mikir mungkin bisa. Oh, butuhnya 50 liter, berarti sekian, masih ada 3 liter, berarti 47 liter. Gitu kan, kalian berpikir di dalam otak saja sudah bisa. Tapi ketika kalian strukturkan itu ke dalam bentuk matematika, nah di sana kalian tidak bisa. Apakah benar seperti itu? Ini saya hanya mengira-ngira ya. Benar, Apakah Pak. benar seperti itu? Benar ya? Benar. Iya. Berarti kalian bermasalah di bagaimana berpikir secara terstruktur. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Dan ini rata loh, kalau saya boleh simpulkan ini rata. Kalian hampir semuanya lah kesulitan berpikir seperti itu di kelas ini. Bahkan mungkin bukan di kelas ini saja ya. Saya kemarin ada pelatihan dengan dosen dari Universitas Andalas, Ibu Lucy, salah satu kampus terbaik ya di Sumatera, itu juga sama. Kebanyakan lulusan SMA itu tidak bisa berpikir secara efisien, terstruktur. Yang salah siapa? Yang salah sistem pendidikan kita. Karena ketika di SMA kalian tidak dibiasakan berpikir struktur. Sebenarnya kurikulum pendidikan kita sudah mengarah ke sana ya, kurikulum 2013. Hanya saja guru-gurunya masih terpaku dengan cara yang lama gitu ya. Jadi kurikulumnya tetap, tapi kurikulumnya ganti, tapi tetap cara ngajar tetap. Ada di sini yang ikut bimbingan belajar dulu? Matematika, ikut Primagama mungkin, atau Genius, atau Ganesha? Ada yang pernah ikut? Atau yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada yang ikut. Kenapa? Karena di bimbingan belajar itu siswa itu diajarkan cara cepat, ya nggak sih? Cara ajaib, cara instan, cara jenius untuk mengerjakan sebuah persamaan matematika, sebuah masalah. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa menalar ya. Jadi pokoknya soalnya gini, jawabannya gini. Kalau soalnya gini, jawabannya gini. Ketika soal diubah, sudah mereka bingung. Karena memang tidak pernah belajar untuk berpikir terstruktur. Nah, di informatika khususnya, ini kalian harus membiasakan diri berpikir terstruktur. Kalimat yang tadi, yang bahasa manusia tadi, itu kalian ubah ke bentuk matematika. Agar dia lebih mudah diselesaikan. Dan kalau kalian mungkin tahu CPNS ya, tes CPNS, kenapa kok banyak yang nggak lulus, banyak yang nilainya jelek, itu karena mereka tidak bisa mengubah dari kata-kata menjadi persamaan matematika. Jadi soal itu dibaca semua panjang banget soalnya, tapi mereka susah untuk mengerjakan gitu.
karena mereka tidak bisa mengubah soal yang rumit tadi ke bentuk matematika. Oke, kembali lagi setelah kita tadi refreshing dengan contoh soal yang cerita, itu adalah contoh pertidaksamaan. Contoh tersebut harus kalian ubah ke bentuk matematika seperti ini. Semua yang dia berbentuk lebih besar, kurang dari atau sama dengan, itu disebut pertidaksamaan matematika. Kalau contohnya ini tadi, ini bisa dikatakan yang bensin tadi ya, 2 drum ditambah 1 liter, misal harus lebih besar dari 3 liter, misal seperti itu. Misal untuk menempuh jarak kota A ke kota B, minimal dia harus menyediakan bensin 3 liter. Sedangkan di dalam mobilnya sudah ada 1 liter. Gitu ya. Dia membawa 2 drum. Berapakah isi masing-masing? Seperti itu aja sebenarnya. Kalau ini misal yang tadi ini yang gerbong-gerbongan ya, bisa pakai ini. Jadi intinya semua pernyataan matematika yang ada tanda seperti ini, tanda lebih besar lebih kecil, dia termasuk pertidaksamaan. X di sini akan diganti nilai tertentu agar kita bisa tentukan benar salahnya. Seperti tadi ya, misal tadi kan masing-masing gerbong diisi dengan 2,5 ton, dia baru bisa jalan gitu ya, dianggap benar. Kalau kita isi dengan 4 ton, kereta apinya akan nggak bisa jalan. Berarti pernyataan tersebut dianggap salah. Ya, jadi pertidaksamaan itu isinya salah atau benar. Sementara nilai-nilai yang menjadikan suatu pertidaksamaan bernilai benar itu disebut penyelesaian pertidaksamaan. Contoh pada kasusnya batubara tadi, penyelesaiannya adalah X atau muatan masing-masing gerbong itu harus titik-titik 2,5 ton. Apa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kurang sama dengan? Lebih kecil sama dengan, Pak. Lebih kecil atau sama dengan 2,5 ton. Inilah penyelesaian dari masalah gerbong tadi. Bahwa isi dari masing-masing gerbong itu harus setidaknya kurang dari 2,5 ton. Apakah diisi 1 gram boleh, Pak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Maka kalau ini saya gambarkan dalam garis bilangan, anggap saja ini 0 ya, 0, ini 1, ini 2, 3, ini 2,5. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan ini bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, dia kurang dari atau sama dengan 2,5 ton. Bisa dipahami nggih? Bisa, Pak. Oke. Kemudian ini sifat-sifatnya, jika A lebih besar dari B, maka B kurang dari A. Ini kan kalau kalian baca notasi seperti ini mungkin pusing ya. Apa maksudnya? A lebih besar B, maka B kurang dari A. Bisa kalian ganti dengan angka-angka, biar nggak bingung. A-nya saya tulis dengan 3. B-nya saya ganti dengan 2. Karena A lebih besar dari B, 3 lebih besar dari 2, maka secara otomatis 2 kurang dari A. Ya kan ya? 2 kurang dari 3 tadi. Jadi ketika A lebih besar dari B, maka ya pasti B kurang dari A. Itu secara otomatis. Kemudian ketika A lebih besar dari B, maka ketika ruas kiri ditambahkan dengan C, ruas kanan juga tambahkan dengan C, agar nilai pertidaksamaan ini tidak berubah. Misal tadi ini, 3 lebih besar dari 2. Yang 3 saya tambahkan dengan 2. Yang kanan pun saya tambahkan dengan 2. Kenapa? Agar nilai dari pertidaksamaan ini tidak berubah. Maksudnya nilai apa?
Pasnya nilai ini benar salahnya. Ketika 3 lebih besar dari 2 itu benar, maka ketika 3 ditambah 2, yang 2 juga saya tambahkan 2, agar nilai pertidaksamaan ini tetap bernilai benar. Yang ini 5, yang ini 4. 5 lebih besar dari 4. Benar kan? Seperti itu. Kemudian dengan mengalihkan 2 ruas, misal 3 lebih besar dari 2, jika 3 saya kalikan dengan 2, maka 6. Agar pertidaksamaan ini tetap bernilai benar, yang 2 pun saya kalikan dengan 2. Sehingga kan 6 lebih besar dari 4. Dia tetap bernilai benar. Bisa dimengerti, ya? Kemudian yang bawah juga, yang bawah ini baru berbeda. Misal 3 tadi lebih besar dari 2. Kemudian yang kiri saya kali dengan bilangan negatif. 3 dikali bilangan negatif. Maka 2 juga saya kalikan dengan bilangan negatif. Sehingga hasilnya adalah minus 3 lebih besar dari minus 2. Kan salah. Minus 3 sama minus 2 ini kan lebih besar minus 2. Berarti ketika saya kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya harus saya ubah. Saya balik. Minus 3 kurang dari minus 2. Itu hanya kasus khusus ketika dia dikalikan dengan bilangan minus. Sampai di sini sifat-sifat pertidaksamaan bisa dipahami? Apakah bisa dipahami sampai sifat-sifat pertidaksamaan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, yang kemudian yang ini jika A per B itu kurang dari 0, misal A-nya 3, B-nya min 2. A-nya 3, B-nya min 2. Jika A per B itu kurang dari 0, maka A kali B juga kurang dari 0. A-nya 3, B-nya min 2. Ini pasti kurang dari 0 lah, kan minus. Kemudian yang keenam, jika A per B itu kok lebih besar dari 0, maka A kali B juga lebih besar dari 0. Ketika berdua lebih besar dari 0, maka 3 kali 2 juga lebih besar dari 0. Maksudnya seperti ini. Jika salah satu dari A dan B adalah bilangan negatif, ya, dan banyak seperti itu. Jika salah satu dari A dan B adalah bilangan negatif, maka ketika dikalikan, dia juga pasti bilangan negatif. Kurang dari 0. Dengan catatan B-nya tidak. Tapi jika A dan B ini sama-sama bernilai positif, ya, mau dibagi, mau dikali, ya dia tetap bilangan positif. Jadi kalau kalian bingung membaca notasi seperti ini, itu perlu direnungkan, gitu ya, direnungkan. Kalau saya sering seperti itu. Saya ketika belajar matematika tidak berhenti hanya pada notasi, ya. Bukunya bilang gini, saya artikan seperti itu, ya. Jika A per B kurang dari 0, maka A kali B juga kurang dari 0. Tapi saya berusaha pahami apa maksudnya. Maksudnya adalah ketika salah satu bilangan ini negatif, gitu ya, antara A dan B ini ada yang negatif, maka mau dibagi, mau dikali, dia tetap negatif. Ya, namanya juga negatif, gitu ya. Dibagi, dikali, tetap negatif. Tapi ketika A dan B ini sama-sama bilangan positif, mau dibagi, mau dikali, dia tetap bilangan positif. Bisa dipahami? Bisa, Pak.
Nah, ini penggambaran penyelesaian dalam bentuk garis bilangannya seperti saya bahas sebelumnya. Misal ini X-nya lebih besar atau sama dengan 2. Jadi dia bentuknya bulat hitam gini, kemudian digaris ke arah kanan. Nah, dia lebih besar. Ini nggak akan ada batasnya ya, karena dia lebih besar kan, bilangan berapapun boleh. Kemudian, nah, yang ini itu yang kurang dari. Kalau kurang dari dia berarti ke kiri. Kiri. Karena nggak ada sama dengannya, maka di sini cukup bulatnya putih seperti ini, tidak bulat hitam seperti tadi. Oke, karena di sini nggak ada batasan sampai berapa, maka ya panahnya gini aja. Kiri aja sampai berapa ya, sampai serendah-rendahnya, nggak ada batasnya. Ini contoh penggambaran ya. Ada yang penyelesaiannya berbentuk X lebih besar atau sama dengan 4. Maka dia kurang dari sama dengan 4, maka dia ke kiri dengan ada bulatan hitam. Yang kedua ini, nah, yang kedua ini berbeda. Di sini 2 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 5. Maksudnya nilai X itu antara 2 hingga 5, tapi 5 tidak termasuk ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Kalau kalian bingung, bisa kalian mulai membaca itu dari X. X lebih besar atau sama dengan 2, seperti gini ya. Lebih besar atau sama dengan 2, berarti karena ada sama dengannya seperti ini. Karena dia lebih besar, maka dia ke arah kanan. Nah, kemudian yang kedua, X kurang dari 5. Jadi di sini ada angka 5. Karena kurang dari, nggak ada sama dengan, berarti dia putih. Kedua, yang ini 5. Karena dia kurang dari, maka dia ke arah kiri. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Berarti interval kalau ini antara 2 hingga 5, tapi 5 tidak termasuk. Kalau yang ini, nah, yang ini beda lagi nih. X kurang dari min 2, berarti dia ke sini. Atau X lebih besar dari 1. Berarti dia ke kanan. Di antaranya tidak termasuk penyelesaian. Dan dia penyelesaiannya itu X kurang dari min 2, berarti ke sini, atau X lebih besar 1. Jadi yang tengah-tengah tidak termasuk. Ini adalah contoh-contoh penyelesaian. Yang ada atau-ataunya ini biasanya tidak samaan kuadrat. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud penyelesaian atau akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Nah, kayak seperti ini masih yang yang satu variabel. Seperti ini, Muhammad Bastomi, ada yang tanyakan? Rajin soalnya. Muhammad Bastomi, ingin bertanya apa? Halo, Muhammad Bastomi, apakah hanya salah pencet? Baik, mungkin salah pencet saja. Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini saja mungkin materi kita. Ada yang ditanyakan? Yang bawa sendiri, Pak. Masih ada. Kenapa? Itu kan Yang bawa sendiri? Iya, yang itu kan X lebih kecil dari min 2, arahnya ke kiri. Atau X kurang lebih dari, oh ya nih Pak, bener Pak. Maaf Pak, gagal kok. Nggak jadi Pak. Jadi nggak apa-apa. Nggak fokus ya Pak. Karena kita online ya, jadi banyak yang mengganggu fokus. Sama saya juga gitu kalau ketika ngajar online, banyak yang mengganggu fokus saya ketika ngajar. Nah, ini nanti yang atau ini itu yang pertidaksamaan kuadrat. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan? Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kuliah hari ini.
Bentar lagi link itunya saya share. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.